Selamat datang lagi di Ngobskuy, ngobrolin opini santai kuy. Perkenalkan kembali, aku Fahri Muafak, mahasiswa Rekayasa Kehutanan Institut Teknologi Bandung Angkatan 2019. Sekarang kita mau ngobrolin isu seputar bahasa. Bahasa di Indonesia sendiri banyak banget, dari ujung Merauke sampai Sabang sampai Merauke itu bahasa beribu-ribu, bahkan yang gak kehitung lah. Setiap daerah pasti punya bahasa masing-masing. Terus bahasa pemersatu kita pun, bahasa Indonesia pun itu hal yang unik. Tapi menjadi sebuah problematika di zaman sekarang bahwa bahasa Indonesia, bahkan bahasa daerah pun udah mulai terpinggirkan oleh bahasa asing seperti bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain. Anak-anak muda ataupun generasi milenial sekarang menganggap bahwa bahasa Inggris itu lebih gaul, bahasa asing itu lebih gaul. Ngapain sih pakai bahasa Indonesia, ngapain sih pakai bahasa Sunda misalkan atau bahasa daerah lainnya. Nah, berhubungan dengan topik permasalahan yang tadi aku udah sebutin di awal, aku udah ngundang salah satu bintang tamu ke sini, yaitu Cia Alfani. Halo. Oke, selamat datang Cia di studio Selasar Kampus. Gimana nih kabarnya? Baik? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya ngomong-ngomong, Cia ini baru 1 bulan yang lalu teman-teman mendapatkan gelar atau apa ya? Gelar sebagai Duta Bahasa Nasional juara 2 ya kemarin ya? Iya, kemarin juara 2. Oke, boleh diceritain nggak Duta Bahasa itu apa? Oke, Duta Bahasa itu apa? Duta Bahasa itu sebenarnya kan awalnya itu dari ajang ya. Namanya juga pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat atau pemilihan Duta Bahasa Nasional. Jadi itu suatu ajang di mana mencari sosok generasi muda yang peduli dengan bahasa, yang ingin memajukan bahasa persatuan, bahasa Indonesia, juga melestarikan bahasa daerah kami, daerah kita gitu. Karena jadi Indonesia tuh punya namanya Trigatra Bangun Bahasa. Aduh, apa itu? Ini tuh namanya tuh utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Berarti yang diutamakan bahasa Indonesia kan? Iya benar. Sedangkan ya tadi yang kayak Faris juga udah ngomong bahwa kebanyakan generasi muda dari sekarang menganggap bahasa asing itu lebih keren. Yai. Atau bahasa Indonesia tuh kuno, atau bahasa daerah itu kayak cuma orang-orang desa gitu yang menggunakan gitu. Sedangkan setelah kita telaah lagi, kalau kita udah telaah lagi, bahasa Indonesia tuh justru sekeren itu loh. Dan bahasa daerah sendiri merupakan kekayaan Indonesia yang harus dijadikan sebagai kebanggaan untuk generasi muda itu. Makanya pemerintah dari ajang pemilihan Duta Bahasa ini ingin mencari siapa sih yang masih peduli dengan bahasa dan bisa menjadi ikon atau menjadi duta, menjadi ambassador of the language gitu. Jadi seseorang bisa mengkampanyekan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar gitu. Oke. Prosesnya masuk ajang itu gimana? Mulai dari tahap-tahapannya sampai kemarin bisa sampai ke nasional tuh prosesnya kayak gimana? Apa aja yang harus dilewatin untuk bisa, wah, siapa tahu teman-teman di sini mau jadi duta bahasa, bisa banget kayak ikutan gini caranya loh. Amin, semoga ada ya yang menjadi duta bahasa. Jadi pertama itu kita ikut dulu yang di provinsi, atau biasanya juga kampus-kampus tuh ada juga yang udah punya pemilihan kampusnya sendiri gitu. Waktu itu yang aku tahu tuh UIN kalau nggak salah. Terus daftar ke Duta Bahasa Provinsi. Kalau aku waktu itu Duta Bahasa Jawa Barat kan ya. Setelah kita menang nih di Duta Bahasa Jawa Barat atau Duta Bahasa Provinsi masing-masing, kita bakal dijadikan perwakilan ke nasional. Lalu kita di situ mencari yang terbaik dari berbagai provinsi ini untuk dijadikan Duta Bahasa Nasional gitu loh. Jadi tahapannya berarti pertama kalau di kampus ada kompetisi buat mencari perwakilan kampusnya, habis itu langsung ke provinsi. Dari provinsi ngelewatin tahapan-tahapan kayak ajang pencarian duta bahasa tingkat provinsi, baru yang juara di tingkat itu mewakili ke nasional. Iya, benar. Oke. Berarti lumayan panjang ya perjalanannya. Terus nah, pasti sebelum mendaftar, sebelum ikutan, pasti ada hal yang membuat Cia tertarik menjadi duta bahasa. Apa sih, kenapa bisa tertarik jadi duta bahasa gitu kan? Kan Cia juga sebagai anak muda gitu kan, kayak sebagai anak muda pasti ya, anak muda sekarang kan ya gitu, kayak bahasa apa sih, bahasa Indonesia apa sih, kayak bahasa daerah, kayak banyak yang gak tertarik. Nah terus kenapa Cia bisa berbeda dengan yang lain, kenapa jadi tertarik menjadi duta bahasa? Oke, ini mau jawaban jujur atau jawaban wawancara?
Jujur aja kan di sini kan aku di sini bukan sebagai pewawancara buat ajang pencarian bakat apapun. Oke, kalau jujur sebenarnya aku mau mencari kesibukan. Tapi di balik itu juga jadi dari dulu tuh sebenarnya aku suka nulis. Karena di pemilihan duta bahasa juga ada berbagai seleksi tuh. Itu tuh UKBI, uji kemahiran bahasa Indonesia atau kayak TOEFL tapi bahasa Indonesia. Terus ada kemampuan bicara publik, presentasi. Public speaking berarti. Iya, kita juga bikin ini juga KRIDA atau program kerja. Terus kami juga wawancara mengenai wawasan kebahasaan. Nah, aku tuh sebenarnya tertarik dari dulu mengenai menulis. Jadi dulu tuh aku suka banget bikin esai. Aku sempat menangin juga esai nasional gitu. Esai sosiologi nasional. Terus aku juga sering nih bikin puisi atau takarir atau caption aku di Instagram itu. Aku tuh biasanya bikin puisi tapi puisinya puisi temporer. Kontemporer, jadi puisi modern yang nggak berbait atau bait lagi. Tapi udah beneran secara paragraf gitu. Aku suka banget. Jadi ya udah aku mikir siapa tahu aku bisa berkontribusi ke dalam kebahasaan di Indonesia. Karena sebagai warga negara Indonesia juga, jujur aku bangga dengan bahasa yang ada gitu. Misalnya, Kari tahu nggak sih kalau slide itu bahasa Indonesianya apa? Apa? Slide. PowerPoint slide. Slide halaman gak sih? Bukan. Apa tuh? Jadi slide-nya PowerPoint itu bahasa Indonesia tuh Salindia. Salah, Salindia? Iya, Salindia. Wah, aku taunya Celine Dion. Oh beda ya, beda. Itu penyanyi ya. Terus kayak tadi juga aku udah sempet nyebut takarir. Takarir itu caption Instagram. Oh, caption Instagram tuh takarir. Iya, terus ada juga gamit. Gamit itu apa? Gamit itu tag. Jadi tag orang, jadi kita ke tag people gitu itu. Iya, jadi di Instagram if we tag people itu namanya tuh saya menggamit gitu. Menggamit gitu. Okay. Keren kan, maksudnya ketika kita mengetahui hal-hal itu bikin kita kagum dengan bahasa Indonesia gitu. Dan itu yang menjadi alasan kenapa aku pengen banget gitu buat jadi ikon atau seseorang yang menjadi penggerak gitu dari kebahasaan Indonesia yang begitu luar biasa, yang bisa menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Waktu itu juga, maaf ya ini kalau panjang. Gak apa-apa, santai, ini beropini kan, iya. Boleh panjang banget tuh. Jadi waktu itu tuh aku pernah diundang di salah satu stasiun televisi di Indonesia gitu. Terus aku ditanya, waktu itu tuh lagi Sumpah Pemuda. Aku ditanya, apa sih yang buat Sumpah Pemuda spesial buat kamu? Tiba-tiba aku keinget, Sumpah Pemuda itu 1928. Ya, 1928. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Benar. Saat itu para pemuda dari seluruh Indonesia, dari ujung ke ujung Indonesia, datang ke satu tempat untuk membuat Sumpah Pemuda, untuk menyatukan Indonesia dari ujung ke ujung, yang padahal Indonesia sendiri itu belum tahu bakal ada, bakal bisa ada atau nggak ada gitu. Indonesia tuh masih angan-angan saat itu. Tapi pemuda-pemudi dari ujung Indonesia berkumpul untuk menyatukan sesuatu yang bahkan masih dalam mimpi gitu. Dan itu menjadi sesuatu yang digaungkan oleh kami Duta Bahasa, ataupun apa yang kami gaungkan kepada masyarakat untuk terus dikumandangkan gitu. Berbahasa satu, berbangsa satu, bertanah air satu. Terus kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Satu lagi apa? Kami putra dan putri Indonesia. Apa tadi? Aduh, aku lupa kok. Aku jadi lupa Sumpah Pemuda ya. Abis itu kok bernegara? Emang ada bernegara? Wah, malu. Ini malu. Jangan searching dulu. Jadi gitu, jadi kayak dari situ aku sendiri belajar untuk bermimpi gitu. Dan aku menyadari betapa kerennya gitu Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia khususnya. Makanya Soekarno sendiri sampai bilang kan, kayak beri aku 1000 orang tua, maka akan kupindahkan gunung. Tapi beri aku 10 orang muda, akan kugoncangkan dunia. Itu adalah, menurut aku itu sesuatu yang sangat benar gitu mengenai pemuda dan mengenai makna dari Sumpah Pemuda itu gitu. Makanya ketika aku ditanya kenapa mau jadi duta bahasa, ya aku pengen melanjutkan mimpi, harapan,
cita-cita dari para pendahulu-pendahulu kita untuk menjadi seorang ikon untuk pemersatu bangsa gitu. Jadi bisa aku simpulin bahwa Cia itu tertarik menjadi duta bahasa pertama karena kecintaannya terhadap bahasa. Iya, karena bahasa Indonesia itu indah terus keren karena banyak bahasa kata dalam bahasa Indonesia yang jarang didengar orang tapi sebenarnya keren kalau kita tahu bahasa itu. Kayak tadi sempat beberapa disebut oleh Cia. Terus dari sanalah tergerak apalagi kayak buat melanjutkan kayak perjuangan yang udah dibuat sama pendiri-pendiri bangsa, kayak hal-hal yang selalu ditanam dalam Sumpah Pemuda. Kayak pengen banget Cia lanjutin dan menjadi ikon bahwa untuk pemersatu bangsa karena emang bener bahasalah yang bisa nyatuin kita semua gitu. Komunikasi, karena hal dasar dalam komunikasi itu lewat bahasa kan. Entah itu bahasa secara verbal, atau bahasa tubuh atau bahasa yang lain pun semua tuh bisa terkoneksi satu sama lain karena adanya suatu bahasa. Nah, boleh share dikit gak sih perjalanannya gimana dari awal daftar terus sampai kayak ke nasional terus di nasional ngapain atau gimana? Oke. Sebenarnya lucu juga sih kalau misalnya dibilang jatuh cinta pada bahasa. Jujur aku jatuh cinta pada bahasa baru setelah aku masuk 40 besar dari Duta Bahasa Jawa Barat. Kenapa? Karena awalnya aku sama kayak pemuda-pemuda lainnya. Aku cuma berbicara mengenai bermimpi. Tapi aku belum sadar betul apa itu fungsi dari bahasa Indonesia itu. Ketika aku masuk ke 40 besar, otomatis aku harus belajar tentang bahasa Indonesia secara keseluruhan, bahasa daerah yang ada di Indonesia dan juga bahasa asing yang ada di Indonesia. Dari situ aku belajar bahwa tadi itu bahasa Indonesia begitu indah, begitu luar biasa yang bisa bikin aku jatuh cinta. Dan dari kan orang-orang juga bilang kalau bahasa Sundanya itu kalau jatuh cinta mah tai kotok juga jadi coklat, rasa coklat, tau gak sih? Ada kan peribahasa kayak gitu kan. Itu kalau saya nggak bisa bahasa Sunda artinya tuh ketika kita jatuh cinta bahkan apa sih namanya pupnya ayam tuh bisa kerasa kayak coklat gitu. Hal yang buruk pun bisa jadi indah gitu. Ketika kita jatuh cinta gitu. Kayak bener katanya jatuh cinta itu bisa membutakan lah ibaratnya. Nah ibaratnya gitu lah. Nah itu yang terjadi juga dengan aku. Ketika aku jatuh cinta dengan bahasa, kalau boleh jujur, aku ini orangnya nggak bisa berbicara secara publik depan orang. Bahkan aku nggak bisa nari, aku nggak bisa untuk bersolek atau berdandan. Aku tuh nggak bisa. Tapi ketika aku mengemban amanat untuk menjadi seorang duta, menjadi seorang ikon, aku belajar untuk bisa melakukan semua itu demi kecintaan aku. Dan karena jatuh cinta itu, jadi aku seneng gitu. Kayak waktu di Jawa Barat tuh jadi ada beberapa seleksi yang tadi aku udah bilang, UKBI, UKBA, uji kemahiran bahasa asing, terus wawancara kebahasaan, presentasi krida, dan nilai sikap juga. Kita jadi ada tes psikologi juga mengenai sikap kita. Gaya berjalan gitu-gitu. Iya, gaya berjalan juga ada sih waktu itu. Nah, hal-hal itu karena kecintaan aku dan kemauan aku gitu. Jadi hal-hal itu tuh kayak yang luar biasanya jadi mudah untuk dilakukan. Padahal kalau aku lihat lagi, sepertinya nggak mungkin gitu buat seorang Cia Alfani melakukan hal itu. Bahkan mamaku sendiri aja ketika aku berdiri di panggung untuk dipanggil sebagai 5 besar, itu tuh sampai mikir dalam hatinya, ini beneran nggak salah, ini mimpi bukan sih? Bukan, kayak gak salah nyebut nama gitu. Kayak mungkin salah baris gitu dari namanya itu. Oh iya, gitu. harusnya urutan berapa? Iya gitu, harus urutan jadi berapa, jadi kelewat gitu. Bahkan mamaku juga kayak gitu. Dan teman-temanku juga jujur ngomong kayak gitu, kayak sumpah mana ikut kayak duta-bahasaan, duta-dutaan gitu. Gak mungkin gitu, tapi ya di sini gitu, aku sekarang di sini gitu. Oke. Tadi kan di awal aku udah nyampein kayak isu yang terjadi di masyarakat kita kayak soal permasalahan bahasa ya Indonesia dan bahasa daerah yang udah dianggap kayak dikesampingkan, kayak kalah dengan bahasa asing. Tanggapannya Cia sebagai duta bahasa tuh terhadap tren bahasa itu gimana? Tren bahasa yang sekarang terjadi? Sebenarnya balik lagi sih ya ke pernyataan aku sebelumnya. Kalian bilang bahasa asing lebih keren daripada bahasa Indonesia atau bahasa daerah itu sebagai sesuatu yang kuno. Apa kalian sudah pernah mempelajarinya, mendalaminya dan mencoba menggunakannya? Karena
kalau mau bandingin ya, di dunia itu kamus besar bahasa Indonesia cuma ada satu, cuma ada di Indonesia. Selain itu juga, kalau kalian baru tahu juga bahwa bahasa Indonesia ini sudah mengajak kalian sebagai masyarakat Indonesia untuk memperkaya lema di kamus besar bahasa Indonesia tersebut. Jadi kamus besar bahasa Indonesia, kalau kita masuk ke kbbi.go.id, kita bisa langsung input lema baru yang menurut kita harus ada di KBBI gitu. Jadi kita bisa berkontribusi ke dalam penambahannya kosakata atau lema di kamus besar bahasa Indonesia gitu. Selain itu juga, bahasa Indonesia ini bisa menjadi lingua franca atau bahasa penjebatan antara bahasa-bahasa yang ada di dunia. Karena menurut undang-undang juga, Indonesia tuh sebenarnya punya cita-cita untuk menjadi bahasa global, bahasa internasional, kayak bahasa Inggris sekarang. Dan bahasa Indonesia sendiri juga sebenarnya udah memenuhi 3 dari 4 syarat untuk menjadi lingua franca tersebut. Bahasa Indonesia tuh kerennya tuh ini. Jadi bahasa Indonesia menggunakan bahasa asing dan bahasa daerah sebagai kekayaan dari bahasa itu sendiri, bahasa Indonesia itu sendiri. Kayak bahasa Sunda yang sekarang udah ada di kamus besar bahasa Indonesia. Kalau nggak salah nih ya, gabut tuh udah ada di kamus besar bahasa Indonesia. Jadi bucin udah ada. Bucin itu bahasa Sunda? Enggak sih, cuman itu bahasa gaul. Oh iya, bahasa gaul. Itu tuh sebenarnya udah ada di bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Oh, udah dimasukin. Iya. Terus kayak kulkas kan sebenarnya itu bahasa Belanda ya. Cuman bahasa Indonesia tuh kayak membuat padanannya dengan menyerap bahasa Belanda tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya dibandingin, bahasa Indonesia itu lebih dinamis dan lebih menerima perubahan itu dari bahasa-bahasa yang ada di seluruh dunia. Baik itu bahasa daerah yang ada di Indonesia atau bahasa internasional yang ada di seluruh dunia. Jadi kalau kalian bilang bahasa asing lebih keren atau bahasa daerah itu kuno, ya aku balik lagi ke pertanyaan tadi. Kamu udah coba atau belum? Karena aku juga salah satu orang yang jatuh cinta dengan bahasa Indonesia ketika aku mendalaminya gitu. Ketika udah mencoba masuk ke dalamnya. Kayak aku kenal sama seseorang gitu. Gak mungkin kan aku langsung jatuh cinta sama orang itu atau love at the first sight itu mungkin sih sebenarnya. Cuman ketika aku mengenal orang itu lebih dalam, baru aku bisa bener-bener bilang aku jatuh cinta sama orang ini. I love this man gitu. Sama seperti pepatah tak kenal maka tak sayang. Iya benar banget. Oke, nih dari isu yang tadi kita udah bahas, kayak apa sih dampak yang terjadi gara-gara bahasa Indonesia jadi tertinggal, bahasa Indonesia dianggap kuno segala macem. Apa sih dampak yang terjadinya dan solusinya itu gimana? Solusi buat ngatasi permasalahan itu. Dampak dari bahasa Indonesia kalau tertinggal gitu ya. Kita harus ingat lagi Sumpah Pemuda waktu itu. Kenapa sih para pemuda beberapa tahun silam itu memilih untuk menjadikan bahasa Indonesia satu dari 3 butir Sumpah Pemuda? Berarti kan itu salah satu bukti mengapa bahasa itu begitu penting. Selain itu juga, bahasa itu adalah suatu bukti eksistensi suatu negara atau suatu kebudayaan. Karena bahasa sendiri lahir dari sejarah yang begitu panjang. Kayak misalnya bahasa Sunda sama bahasa Jawa, itu kan walaupun kita mirip tapi berbeda. Kayak misalnya, jangan kalau bahasa Sunda itu gak boleh, sedangkan kalau bahasa Jawa itu jangan berarti sayur. Atau apalagi ya, kalau gedang itu kan kalau di Sunda tuh pepaya, kalau di Jawa tuh pisang ya. Jadi dari sejarah dan latar belakang yang begitu luar biasa, terbentuklah suatu bahasa. Otomatis ketika bahasa itu hilang, kebudayaan dan sejarah ini juga hilang gitu. Makanya ketika namanya memartabatkan bahasa Indonesia atau memiliki sikap positif terhadap bahasa, itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Karena dengan hal itu juga kita bisa menunjukkan eksistensi bahasa Indonesia, eksistensi bangsa Indonesia ke kancah dunia. Atau studi kasusnya, kita sekarang siapa sih yang nggak tahu benua Amerika?
secara nggak langsung kita juga tahu mengenai Amerika ini dari bahasa Inggrisnya kan. Karena bahasa Inggris itu kita pakai sehari-hari, kita pakai dari jurnal-jurnal yang kita baca juga biasanya pakai bahasa Inggris. Oleh sebab itu kita tahu mengenai Amerika ini gitu. Makanya Amerika juga menjadi negara adidaya terbesar di dunia kan. Berarti dampak terbesar itu pasti kita kayak seperti kehilangan identitas nggak sih? Nah iya itu benar kehilangan banget. Identitas kehilangan identitas itu. Dan ya gimana coba, gimana kayak kita bayangin aja kayak bangsa Indonesia itu nggak punya identitas di luar kayak. Nah iya benar banget. Identitas itu kayak segalanya nggak sih, kayak berarti kalau nggak ada identitas itu ya nggak bakal ada Indonesia. Terus kayak berarti solusi yang bisa kita kita lakuin adalah mulai mencoba masuk ke dalamnya, mulai mencoba mengenal lebih jauh lagi bahasa Indonesia dan bahasa daerah berarti ya. Iya, kalau misalnya kita trace back lagi nih ya ke sejarah Indonesia. Kerajaan pertama di Indonesia tuh apa sih? Kerajaan pertama, kerajaan. Iya. Kerajaan ini bukan sih yang bukan Sriwijaya ya, apa ya? Aku lupa. Kertanegara. Oh, Kertanegara itu yang di Kalimantan bukan? Iya. Iya jadi Kertanegara itu kenapa bisa disebut sebagai kerajaan pertama di Indonesia? Karena ditemukannya prasasti Yupa. Tulisan pertama yang mengubah dari zaman praaksara menjadi zaman aksara. Berarti di situ juga kita bisa tahu kan bahwa bahasa dengan segala kekayaannya yang berarti verbal maupun non-verbal sangat mempengaruhi eksistensi suatu bangsa, suatu kerajaan pada saat itu gitu. Jadi ketika kita sebagai anak muda, generasi muda khususnya, untuk menunjukkan nasionalisme kita, ayo kita pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketika kita menulis takarir atau tadi caption di Instagram, ayo kita coba untuk menggunakan bahasa Indonesia. Kayak gini loh, mungkin orang bilang bahasa Indonesia itu kuno, tapi buktinya kenyataannya anak-anak senja gitu kan, biasanya mereka menggunakan bahasa Indonesia kan. Benar. Kayak lebih puitis rasanya. Sama kayak puisinya Sapardi Djoko Damono. Wah, siapa tuh? Ini loh yang puisinya Aku Ingin menjadi. Oh bukan ya, beda ya, itu lagu ya, sorry. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti api, seperti kayu yang mencintai api yang menjadikannya tiada. Bedeh. Itu kan sebenarnya simple ya. Kita juga misalnya, aku pernah baca temanku sih yang nulis ini. Dia nulis kayak, jadi dialog antara dua orang. Mengapa kamu sudah jarang menulis puisi? Kata si cowoknya, aku kehilangan seseorang yang bisa aku ceritakan dalam puisi-puisiku. Kata ceweknya, bolehkah aku? Kata cowoknya, bolehkah aku apa? Ceweknya jawab, menjadi alasan puisi-puisimu ada. Sebenarnya itu simple kan? Simple, tapi hal itu tuh bisa membangkitkan rasa cinta kita ke bahasa Indonesia, ke negara kita Indonesia gitu. Hal-hal kecil yang kita lakukan bisa menjadi sesuatu yang besar gitu. Kayak suatu samudra itu dimulai dari satu tetes air. Tanpa ada satu tetes air itu, satu samudra itu tidak akan terjadi gitu. Makanya apa yang aku ajak anak-anak muda sekarang itu, ayo kita cobain dulu yuk pakai bahasa Indonesia. Walaupun belum sempurna, dan gak mungkin juga kan kita pakai, aku ngomong sama Fari di luar, saya anda gitu kan, gak mungkin kan, pasti gue lu gitu kan. Ya seenggaknya aku walaupun belum menggunakan bahasa Indonesia yang benar atau sesuai dengan kaidah KBBI atau PUEBI, setidaknya aku sudah menggunakan bahasa Indonesia secara baik, sesuai dengan konteks gitu. Biar Fari juga bisa ngerti gitu aku ngomong apa. Kayak satu ada kemarin tuh dari Duta Bahasa Sumatera Utara. Tagline-nya itu rupawan karena bahasa. Rupawan karena bahasa. Iya. Kalau kita pertama lihat kan kayak, oh lu lebih cantik itu pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau lu lebih ganteng itu pakai bahasa itu tuh. Tapi setelah aku telah lagi, oh rupawan karena bahasa, ya kamu terlihat lebih menarik ketika kamu menggunakan bahasa yang baik atau benar, karena informasi yang kamu sampaikan bisa tersampaikan secara utuh, sempurna ke aku penerima informasi gitu. Ini sih aku juga pernah pernah dengar dan baca juga bahwa bahasa Inggris pun yang kita belajar di SD, SMP, SMA, bahkan persiapan TOEFL, persiapan IELTS,
sebenarnya ketika kita keluar negeri sekalipun, sebenarnya kayak bahasa itu simple, selama antara si A dan si B mengerti, kayak kita gak pandang bully grammarnya atau benar salah, kayak yang penting bahasa itu bisa lo mengerti, gue mengerti gitu, sesimpel itu kan, yang benar-benar banget. Nah terus kedepannya ada program-program apa sih yang bakal dilakuin Duta Bahasa? Oke, kalau Duta Bahasa itu sebenarnya kami udah ada program namanya Reksa Bahasa. Reksa Bahasa itu reksadana like investasi? Bukan. Jadi selama ini kan Duta Bahasa dari masing-masing provinsi dipilih yang terbaik di nasional terus udah. Yeah. Sedangkan dengan Reksa Bahasa ini yang terbaik di provinsi ini disatukan untuk menggaungkan program kerja nasional. Jadi kami udah nggak bekerja sendiri-sendiri lagi per provinsi, tapi kami bekerja secara nasional sebagai satu Indonesia. Ya, sebagai satu Indonesia. Karena kan udah bukan bahasa Jawa Barat, udah bukan bahasa Sumatera Utara, tapi kami ada di bahasa Indonesia sebagai Duta Bahasa. Duta Bahasa ya bahasa Indonesia untuk mengutamakan bahasa Indonesia tersebut. Oke, mantap. Ya itu sih kayak ya harapan aku juga sebagai ya bangsa Indonesia, sebagai salah satu masyarakat Indonesia, kayak ayo teman-teman kita cintai lagi bahasa kita. Kalau sebenarnya bahasa itu bakal indah ketika kita mengenal bahasanya. Gak harus bahasa asing, gak harus bahasa yang gaul-gaul gitu. Kita mulai aja dari bahasa daerah kita, terus ke bahasa Indonesia, bahasa pemersatu. Karena dari sana kuncinya kita bisa berkembang. Kita bisa mengenal lebih jauh orang lain, kita bisa lebih mengenal suku, atau bahkan sampai ruang lingkup global pun kita bakal bisa lebih kenal ketika kita bisa berkomunikasi menggunakan bahasa. Kita bisa ngebawa Indonesia ke kancah global juga lewat bahasa. Ketika kita bisa memasarkan, kita membawa bahasa Indonesia, kita kenalin nih bahasa Indonesia itu bahasa yang gampang, bahasa pemersatu, gak usah ribet. Contoh nyatanya kayak ada beberapa negara sekarang yang memasukkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran di sekolah. Itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu simple, bahasa Indonesia itu mudah untuk dipelajari, gak sesulit bahasa Inggris yang past tense atau ribet-ribet banyak hukum-hukum anehnya lah. Sedangkan Indonesia apapun bisa punya artinya gitu, punya arti dan gampang digunakan oleh siapapun. Nah itu, jadi kan tadi aku udah bilang bahasa Indonesia itu, Indonesia punya cita-cita untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa global. Pada faktanya bahasa Indonesia sudah memenuhi 3 dari 4 syarat untuk menjadi bahasa global. Pertama yang tadi, mudah untuk digunakan. Yang kedua, penuturnya banyak. Yang ketiga, dituturkan di berbagai negara gitu. Jadi kayak emang bahasa Indonesia tuh sebenarnya sekaya itu. Oke. Terakhir harapan seorang Cia Alfani sebagai duta bahasa terhadap bahasa Indonesia dan bahasa tradisional kedepannya, dan pesan buat teman-teman semua yang nonton video ini. Oke, kalau pesan dari aku kalau sebagai duta bahasa, enggak sih, sebagai Cia Alfani dulu aja ya. Boleh. Sebagai Cia Alfani, ayo kita generasi muda, kita adalah harapan bangsa. Kita belajar untuk peka terhadap lingkungan sekitar, terhadap masalah-masalah yang ada, entah itu menjadi duta bahasa, entah itu menjadi Cia Alfani, entah itu menjadi Raffi Mustofa atau siapapun. Pokoknya ya kita sebagai generasi muda, sebagai kita, ayo kita kontribusi. Suatu, ya balik lagi tadi kan, suatu samudra tanpa adanya satu titik air itu tidak akan bisa menjadi satu samudra. Atau yang sering kita pikirin tuh yang 1 juta tanpa 1000 juga nggak akan jadi 1 juta, gitu kan. Nah ya udah, Indonesia tanpa ada kamu bisa aja bukan jadi Indonesia. Indonesia dengan kamu justru bisa menjadikan Indonesia sebagai negara adidaya terbesar. Terakhir dari aku sebagai duta bahasa, kalau kita belum bisa mencintai bahasa daerah kita sendiri, atau kita belum bisa mencintai bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita sendiri, bagaimana kita bisa bilang bahwa kita mencintai bangsa Indonesia? Bagaimana kita bisa bilang bahwa kita Indonesia kalau bahkan bahasanya sendiri pun kamu gagal untuk mencintai hal itu gitu. Oke, penutup dari aku. Ini bukan soal aku, kamu, kalian. Ini soal kita, bangsa Indonesia. Sekian, saya Fahri Muwafaq.
Selasar Kampus, Selasar Bercerita. Si. Kayak kakak tingkat aku tuh selalu bilang kayak gini, di SBM kamu tuh bebas untuk melakukan kesalahan. Jadi ini tuh tempat untuk kamu melakukan kesalahan. Jangan takut gagal, karena justru kamu di SBM kamu harus terlatih untuk gagal. Oh, biar nanti pas sudah lulus dari SBM iya, bisa sukses. Oke, bener-bener.